Halo semua, apa kabar? Kali ini kita akan bersama-sama lagi belajar. Dan kali ini kita akan belajar tentang lingkaran, subbab, lingkaran, dan busur lingkaran. Nah, materi ini adalah materi fase F kelas 11. Nah, kita harus memahami dulu tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah memahami hubungan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Yang kedua, memahami hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Yang ketiga, menerapkan teorema lingkaran dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait. Nah, sebelum itu kita harus memahami dulu apa saja elemen-elemen dari lingkaran. Elemen-elemen lingkaran yang pertama ini yang berada di tengah adalah titik pusat. Yang berikutnya, garis yang berwarna hijau ini adalah diameter. Selanjutnya, garis yang berwarna oranye ini jari-jari. Nah, jari-jari ini yang bukan hanya garis ini saja ya, termasuk garis ini juga, garis yang warna biru juga, dan garis yang warna hijau juga dari titik pusat menuju ke bagian lingkaran. Selanjutnya, busur. Busur yang berwarna orange ini juga yang berwarna biru, ini juga adalah busur yang garis yang berwarna biru. Ya, begitu juga yang bagian di sini dan juga yang di bagian sini. Selanjutnya adalah juring yang arsir ini berwarna pink. Dan garis yang berwarna orange ini adalah tali busur. Sedangkan yang berarsir warna biru ini adalah tembereng. Dan yang terakhir garis dari titik tengah ke garis tembereng ini adalah apotema. Untuk lebih jelasnya kita akan membaca bersama-sama. Jadi titik pusat adalah titik yang berada di pusat lingkaran. Diameter adalah garis tengah yang membagi dua lingkaran sama besar atau tali busur yang melewati pusat lingkaran. Nah, jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebuah titik pada lingkaran atau setengah dari diameter. Busur adalah bagian dari keliling lingkaran. Juring adalah daerah yang dibatasi dua jari-jari dan sebuah busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Dan apotema adalah jarak dari pusat lingkaran ke tali busur. Nah, pembelajaran kita kali ini akan lebih mudah jika kita menggunakan aplikasi atau software GeoGebra. Ini bisa di-scan dan kita bisa menggunakannya. Aplikasi GeoGebra ini sangat-sangat membantu kita, khususnya dalam pengerjaan soal-soal matematika. Nah, miskonsepsi yang sering terjadi adalah siswa seringkali tidak selalu mengetahui sudut mana yang sama pada gambar 2.4 ini, terutama disebabkan karena mereka tidak menyadari bahwa segitiga yang terbentuk sebangun dan mereka tidak mencari sudut yang terletak pada busur yang sama. Guru sebaiknya menekankan kesebangunan dan busur mana yang membentuk sudut keliling. Nah, di sini ada dua segitiga ya, segitiga yang besar ini dan juga segitiga yang kecil ini. Nah, pada dasarnya segitiga ini sebangun karena ada sudut-sudut yang bersesuaian. Misalnya sudut yang alfa ini dan juga sudut jika ada kita tulis ini sudut di bagian B dan juga di bagian C. Nah, yang mana yang dimaksud dengan menghadap pada busur yang sama? Nah, ini kita lihat di sini ada busur BC, ini yang berwarna merah ya.
Nah, tentunya ada dua sudut yang menghadap pada busur yang sama. Sudut keliling itu yaitu sudut BAC dan juga BDC. Nah, ini kan ada diberi tanda sudut alfa menghadap busur yang sama. Dan besarannya itu pasti sama besar. Ya, nanti kita akan buktikan. Nah, di bagian sini juga kita bisa melihat ada busur AD. Nah, busur AD ini tentunya ada juga dua sudut yang menghadap pada busur AD ini, menghadap busur yang sama pada busur AD, yaitu sudut ABD dan sudut ACD. Jadi sudut bagian sini dan juga di sudut bagian sini. Ya. Nah, pada dasarnya besarannya juga akan sama, ya. Sudut ABD dan sudut ACD itu pasti besarnya sama. Nah, kita akan membuktikan bersama-sama. Saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, pada aplikasi ini saya memberi gambar yang hampir sama persis, ya, tapi pada dasarnya bersesuaian, ya. Nah, di sini saya membentuk sudut 45 derajat. Ya, pasti di bagian sini juga akan membentuk sudut 45 derajat. Nah, ini kan sudah hampir mirip ya gambarnya ya. Jadi kalau misalnya alfanya ini 45 derajat, maka alfa di bagian sini juga pasti 45 derajat. Kenapa? Karena sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama, besarnya sama. Kita lanjut lagi. Nah, hubungan sudut pusat dan sudut keliling sebagai berikut. Nah, sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Misalnya, sudut kelilingnya itu 30 derajat ya. Ini sudut keliling. Nah, maka besar sudut pusatnya adalah 2 kali 30, nilainya pasti 60. Ya, jadi di sini pasti besarnya 60 derajat. Seperti itu. Atau kita perhatikan sebaliknya ya. Demikian pula sebaliknya. Besar sudut keliling adalah setengah dari besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Jadi misalnya besar sudut pusatnya adalah 80. Maka besar sudut keliling adalah setengah dari 80. Setengah 80 ya tentunya nilainya 40. Ya, sejauh ini bisa dipahami ya. Miskonsepsi berikutnya, ya, salah satu miskonsepsi siswa dalam pemahaman mengenai sudut pusat dan sudut lingkaran adalah siswa tidak menyadari bahwa ada 4 kasus yang perlu dipertimbangkan. Kasus keempat seringkali disampaikan sebagai teorema tersendiri, tetapi sebaiknya siswa melihat sebagai kasus khusus dari teorema utama mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Nah, kasus di sini ada kita lihat gambar-gambar dari berbagai kasus. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Kita akan mulai dari kasus yang pertama. Oke, di sini kita lihat ada gambar kasus yang pertama. Nah, saya mengambil gambar di aplikasi GeoGebra. Saya menggunakan handphone ya, smartphone, menggunakan aplikasi GeoGebra. Saya screenshot. Di sini gambarnya mirip ya, serupa walaupun mungkin tidak sama persis ya. Nah, di bagian sini saya memberikan contoh ya. Saya menarik atau membentuk sudut 90 derajat. Maka di bagian sudut kelilingnya itu adalah 45 kan. Jadi kalau misalnya di sini 90, maka di sini setengahnya 90.
berarti 45 derajat. Nah, ini jelas ya, karena kita jelas melihat gambar ini, kita jelas yang mana sudut atau sudut-sudut yang menghadap busur yang sama, ya. Busur yang dimaksud tentunya yang busur ini ya, sangat jelas. Nah, kita akan membahas kasus yang kedua, yaitu gambarnya seperti ini kurang lebih ya. Nah, mungkin kita bingung dengan gambar ini, tetapi perlu saya jelaskan bahwa sebenarnya gambar ini tidak perlu kita terlalu bingung. Ini tentunya tetap menghadap busur yang sama, yaitu busur yang di bagian sini. Hanya saja titik pada keliling lingkaran itu berpindah atau bergeser dari tadi mungkin di bagian sini bergeser ke sini, ya. Jadi tadi mungkin berada di bagian sini, dia bergeser ke sini. Nah, jadi kalau tadi ini 45 derajat di bagian sini, pasti juga di bagian sini, bagian letak yang baru itu pasti akan tetap 45 derajat juga. Posisinya saja yang berbeda, tetapi nilainya tetap. Ya, posisinya saja yang berpindah, tetapi nilainya tetap. Nah, kita lanjut. Nah, ini lagi, dan lagi. Sebenarnya sama juga. Hanya saja bergeser dari yang tadi posisinya kira-kira di bagian sini ya. Bergeser ke sini. Nah, tetap ini menghadap pada busur yang sama, busur di sini ya. Ini saya juga memberikan gambar yang serupa ya, tapi tak sama. Ya, di sini jika tadi misalnya kita menentukan bahwa sudutnya 45 derajat ya, sudut kelilingnya, pasti di sini juga sudut kelilingnya 45 derajat. Walaupun dia membentuk garis diameter, nah, tapi kan tetap menghadap busur yang sama yang di bagian di sini. Ya kan? Nah, bagaimana dengan kasus yang ketiga? Ini saya rasa kita sudah bisa memahami ya, bahwa kasus yang kedua dengan yang pertama juga itu pada dasarnya kasusnya sama, menghadap pada busur yang sama. Terus bagaimana dengan kasus yang keempat? Nah, kasus yang keempat ini, nah, kita harus memahami bahwa ini juga terdiri dari dua sudut. Yang satunya ini sudut lurus karena membentuk garis lurus. Tapi tentunya ini menghadap busur yang bagian sini, ya. Nah, tentunya sudut pada keliling ini juga akan menghadap pada busur yang sama. Sehingga jika tadi di sini nilainya 180, maka sudut di atas ini akan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, ini yang tadi dikatakan kenapa ada pembahasan khusus, karena ya sebenarnya ya ini salah satu keistimewaan ya, bahwa jika sudut yang terbentuk, sudut pusat yang terbentuk itu membentuk garis lurus atau garis diameter, maka sudut kelilingnya itu pasti 90 derajat atau sudut siku-siku. Walaupun digeser dimanapun ini, misalnya di bagian sini ataukah di bagian sini, dia akan tetap membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Nah, tentunya kita sangat terbantu ya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Kita bisa men-scan juga untuk latihan di rumah ya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat memperoleh kesimpulan. Kesimpulan itu yang pertama adalah sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama, besarnya sama. Ya. Yang kedua, sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling yang menghadap busur lingkaran yang sama. Ingat ya, menghadap busur yang sama. Kalau beda hadapannya,
ya pasti beda juga nilainya, atau kasusnya beda lagi, ya seperti itu. Sehingga sudut keliling yang menghadap ke diameter besarnya siku-siku atau 90 derajat. Cukup sekian, semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Selamat belajar dan terima kasih.